Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu, nama Ibu Hikmah Dea Unagisa dari jurusan Tadris Matematika PPL IAIN Pekalongan. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi eksponen. Kemarin kita sudah membahas tentang konsep juga sifat-sifat fungsi eksponen. Dan sekarang kita akan membahas tentang fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan. Apa itu fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan? Fungsi pertumbuhan contohnya itu pertumbuhan penduduk. Kemudian fungsi peluruhan itu contohnya penyusutan harga mobil. Lalu bagaimana sih rumus umumnya? Rumus umum, kita langsung masuk ke rumus umum ya. Y sama dengan K kali A pangkat X. Ini rumus umumnya. Apa itu Y? Y itu pertumbuhan atau peluruhan. Ini biasanya yang ditanyakan Y. Lalu K itu apa? K itu mula-mula atau awal. Biasanya diketahui di dalam soal. Kemudian A itu basisnya. Bagaimana cara mencari A? Ada dua di pertumbuhan dan di peluruhan. Kalau pada pertumbuhan, cara mencari A itu satu, rumusnya ya, 1 ditambah A, 1 ditambah R, maaf, 1 ditambah R. Kemudian kalau di dalam peluruhan itu 1 dikurangi R. Nah, pertanyaannya di sini R itu apa, Bu? R itu apa, Bu? R itu laju pertumbuhan atau peluruhan. Kemudian X itu periode atau waktu. Biar lebih mudahnya, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, jumlah penduduk di Jumbrana pada tahun 2016 sekitar 1 juta jiwa. Jika laju pertumbuhan penduduk sekitar 2%, maka tentukan perkiraan penduduk pada tahun 2021. Nah, caranya kita bikin model matematikanya dulu, penyelesaian. Kita tulis yang diketahui. Apa aja sih yang diketahui? Jumlah penduduk di Jumbrana pada tahun 2016 sekitar 1 juta. Berarti yang diketahui mula-mula atau K, 1 juta. Karena ini di fungsi eksponen yaitu bilangan berpangkat, maka kita jadiin pangkat 10 pangkat 6. Kenapa 10 pangkat 6? Karena nolnya ada 6. Kemudian apalagi? Jika laju pertumbuhan penduduk sekitar 2%, laju berarti R-nya kita ketahui 2%. Kita jadiin per 100, 2 per 100, kemudian kita jadikan perpangkatan 2 per 10 pangkat 2 karena nolnya ada 2. Kemudian apalagi? Tentukan perkiraan penduduk pada tahun 2021 dari tahun 2016 ke tahun 2021. Berarti 5 tahun ya. X atau periode itu 5 tahun. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah pertumbuhan atau Y. Y berapa? Dijawab. Kesini saja ya. Dijawab. Rumusnya kita masukkan. Y sama dengan K kali A pangkat X. K-nya tadi berapa? 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 dikali A-nya, kalau pertumbuhan kan A-nya 1 ditambah X. 1 ditambah R pangkat X. Baru kita substitusikan 10 pangkat 6
dikali 1 ditambah R-nya, kita pilih yang ini aja biar mudah ya. 2/100 dipangkatkan X-nya 5 sama dengan 10⁻6 dikali, ini kita samakan penyebut jadi sama 100, jadinya 102/100 dipangkatkan 5, 10⁻6 kali 102 per, kita kembalikan ke perpangkatan yaitu 10⁻2 pangkat lagi 5. Sifat eksponen kemarin, kalau perpangkatan seperti ini dalam kurung itu berarti 102/5, 100/2-nya juga dipangkatkan lagi dengan 5. 10⁻6 dikali 102/5 per 10⁻2 dipangkatkan lagi 5. Seperti ini. Kemudian 10⁻6 102/5 per, kalau di dalam kurung lalu dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikali, berarti 10 jadi pangkat 10. Kemudian 10 yang di sini dengan 10 yang di bawah itu kan pembagian. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi seperti sifat eksponen yang kemarin. Kalau dikurangi 6 kurangi 10, ditulis manual aja, 10⁻6 dikali 10⁻10, dibagi ya, dikali 102/5, berarti pangkatnya dikurangi 10⁻4 dikali 102/5. Hasilnya ini dijadikan positif lagi, kalau negatif kan nggak bagus. Hasilnya 102/5 per 10⁻4. Biar min 4-nya jadi positif, itu dijadikan penyebut. Seperti ini. Jadi kita ambil kesimpulannya di sini ya. Kita hapus dulu. Jadi perkiraan jumlah penduduk di tahun 2021 adalah 102/5 per 10⁻4. Sampai sini boleh, tapi kalau misal kalian mau dihitung, karena di ABC-nya berbentuk berapa jiwa, nggak perperan kayak gini, berarti 102 dipangkatkan 5 terlebih dahulu, kemudian 10 dipangkatkan 4, habis itu dibagi. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, harga jual sebuah mobil adalah 200 juta. Jika harga jual mengalami penyusutan 4% per tahun, berapa harga jual mobil setelah 8 tahun? Berarti setiap tahunnya mobil ini mengalami penyusutan harga sebesar 4%. Nah, yang ditanya berapa setelah 8 tahun? Kita tulis model matematikanya terlebih dahulu. Yang diketahui apa? Yang diketahui mula-mula 200 juta kan harganya, berarti K sama dengan 200 juta. Biasa dijadikan pangkat, dijadikan bilangan pangkat, berarti 2 kali 10 pangkat 0-nya ada 8. Kemudian jika harga jual mengalami penyusutan 4%, penyusutan berarti R 4%, dijadikan 4/100 atau 4/10 pangkat 2. Kemudian berapa harga jual mobil setelah 8 tahun, berarti X ya, 8 tahun. Yang ditanya Y, kita jawab. Kita masukkan dulu rumusnya. Y sama dengan K kali A pangkat X. K-nya tadi 2 kali 10 pangkat 8 dikali lagi A-nya, kalau penyusutan berarti rumusnya 1 dikurangi R pangkat
X. 2 dikali 10 pangkat 8 dikali 1 kurangi R-nya tadi 4/100 ya, 4/100. X-nya 8. Kita pindah ke sini. 2 kita tulis lagi ya, 2 kali 10 pangkat 8 dikali 1 kurangi 4/100 dipangkatkan lagi 8. Berarti kita hitung dulu yang di dalam kurung, kita jadikan penyebutnya 100. 2 kali 10 pangkat 8 jadikan penyebut 100, kemudian dikurangi 4 berarti 96/100 pangkat 8. 2 kali 10 pangkat 8 sifat eksponen di satu-satu, 96 pangkat 8 per 10 pangkat 2 dipangkatkan lagi 8. 2 kali 10 pangkat 8 96 pangkat 8 per kita kalikan 10 pangkat 16. Ini 10 sama 10 kan sama, berarti kita kurangi karena pembagian, jadi kita kurangi perpangkatannya. 2 kali 10 kurang 8 pangkat 8 kurangi 16 berarti 10 pangkat min 8 dikali 96 pangkat 8 berarti 10 yang di bawah hilang ya. 2 kali 96 pangkat 8 biar pangkatnya 10 jadi positif, jadi taruh bawah 10 pangkat 8 seperti ini. Jadi harga jual mobil setelah 8 tahun adalah 2 kali 96 pangkat 8 per 10 pangkat 8. Sampai sini boleh, tapi jika kalian di pilihan ganda pasti kan nggak mungkin pecahan kayak gini. Nanti hasilnya pasti berapa jiwa, berapa juta jiwa. Jadi kita kerjakan dulu 2, terus dikali 96 pangkat 8 berarti 96 kali 96 kali 96 dan seterusnya. Per 10 dipangkatkan 8 dulu, habis itu baru dikali terus dibagi. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.